Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Mufad Nirwaloyo dengan NIM 171. Baik, di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHP baru terlebih dahulu. Mungkin topik ini penting karena menyangkut bagaimana hukum ditegakkan dan bagaimana hak seseorang untuk dilindungi. Seiring kali masyarakat hanya tahu hasil akhir, yaitu putusan hakim. Padahal proses sebelum itu sangat panjang dan kompleks. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan secara runtutan dari awal hingga akhir. Saya juga akan membandingkan dengan KUHP lama agar terlihat perbedaannya. Dengan begitu, mungkin bisa memahami perkembangan sistem hukum di Indonesia. Baik, saya mulai alur dan prosesnya terlebih dahulu. Oke, proses dimulai dari laporan atau pengaduan. Misalnya, seseorang kehilangan motor, lalu melapor ke polisi. Setelah itu, masuk ke tahap penyelidikan. Di tahap ini, polisi memastikan apakah benar terjadi tindakan pidana. Jika cukup bukti awal, maka dilanjutkan ke penyelidikan. Penyidikan adalah tahap penting karena di sini kumpulan bukti-bukti. Polisi akan memeriksa saksi dan mencari barang bukti. Jika sudah cukup, maka ditetapkan tersangka. Penetapan tersangka tidak boleh sembarangan. Harus ada minimal 2 alat bukti. Selanjutnya, bisa dilakukan penangkapan atau penahanan. Namun, dalam KUHP baru ini diatur lebih ketat. Setelah itu dibuat berkas perkara. Berkas ini dikirim ke jaksa. Jika belum lengkap, dikembalikan sebagai P19. Jika lengkap disebut P21. Kemudian masuk tahap penuntutan. Jaksa membuat surat dakwaan. Setelah itu, perkara masuk ke pengadilan. Dalam persidangan, semua bukti diuji. Hakim akan mempertimbangkan semuanya sebelum memutuskan. Jika ada keberatan, bisa dilakukan banding atau kasasi. Dan mungkin sekarang kita bahas perbedaan KUHP lama dan baru. KUHP lama mungkin cenderung lebih fokus pada penghukuman, sedangkan KUHP baru lebih memperhatikan keadilan. Perlindungan hak tersangka juga diperkuat. Misalnya, wajib didampingi pengacara. Selain itu, ada konsep restoratif justice. Ini memungkinkan penyelesaian di luar pengendalian KUHP baru, juga mengakui bukti digital. Ini sangat penting di era modern saat ini. Dan penahanan juga lebih ketat. Semua ini bertujuan agar sistem berjalan dengan lancar. Dari penjelasan tadi, mungkin tahu bahwa proses hukum sangat panjang. KUHP baru hadir untuk memperbaiki sistem yang ada dengan pendekatan yang lebih manusiawi sekaligus tetap menjaga keadilan. Saya harap penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
struktur bagan-bagan peradilan pidana yang mungkin bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, laporan atau pengaduan tertangkap tangan. Jadi di bawahnya itu ada penyelidikan, dan di bawahnya lagi penyelidikan ada gelar perkara awal. Di bawahnya gelar perkara awal ada penyidikan. Lalu di bawahnya penyidikan adalah penetapan tersangka. Setelah penetapan tersangka adalah adanya upaya paksa atau penangkapan, penahanan, penyitaan. Di bawahnya lagi pemberkasan perkara. Setelah pemberkasan perkara hadirlah penyerahan berkas ke jaksa tahap 1. Di bawahnya lagi ada P19 perbalikan atau P21 mungkin yang lengkap. Pelimpahan tersangka dan barang bukti ke tahap 3. Lalu di bawahnya lagi pelimpahan tersangka adalah penuntutan. Setelah penuntutan hadirlah pelimpahan ke pengadilan. Setelah pelimpahan ke pengadilan lalu ada persidangan, pembacaan dakwaan, pembuktian tuntutan, pembelaan, lalu ada di bawahnya lagi ada putusan hakim, ada di bawahnya lagi ada upaya hukum, banding, kasasi, PK, dan di bawahnya lanjut ke inkar cat, putusan berkekuatan hukum tetap. Setelahnya di akhir ada eksekusi. Jadi mungkin seperti itu penjelasan tentang bagan-bagan laporan pengaduan atau sistem peradilan pidana yang bisa saya jelaskan. Setelah itu penjelasan super detail tiap tahap itu juga ada. Laporan atau pengaduan 1 bisa dari masyarakat, bisa dari korban, atau tertangkap tangan. Contoh, kasus pencurian, korban lapor ke polisi. Kasus narkoba, tertangkap tangan. Ini adalah titik awal semua proses hukum. Dan 2, penyelidikan. Tujuan menentukan apakah peristiwa itu tindakan pidana atau bukan. Lalu ada kegiatan observasi, wawancara awal, pengumpulan informasi dasar. Contoh, ada laporan pencurian, lalu polisi cek TKP, dan setelah dicek TKP, polisi mewawancarai saksi. Hasilnya lanjut ke penyelidikan atau bisa dihentikan dalam artian bukan pidana. Lalu ketiga, penyidikan. Tujuan mencari bukti. Ke-1, mencari bukti penyidikan tujuannya. Kedua, menemukan tersangka. Lalu ada kegiatan penting, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan pengumpulan barang bukti. Kegiatan penting penyidikan. Dan ada lagi di sini mulai serius, mungkin bisa ada penangkapan,
penahanan, dan penyitaan. 4 penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti. Ini penting dalam KUHP baru, lebih ketat. Contoh alat bukti: saksi, surat, petunjuk keterangan ahli. Itu adalah 4 penetapan tersangka dan contoh alat buktinya. Lalu kelima ada upaya paksa. Upaya paksa meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Di dalam KUHP baru lebih ketat, mungkin ada beberapa yang bisa saya jelaskan. Harus ada alasan yang jelas, tidak boleh sewenang-wenangan. Ketiga itu yang meliputi KUHP baru. Dan yang lalu keenam, pemeriksaan perkara. Semua hasil penyelidikan disusun jadi berkas, disebut berkas perkara. Tahapan ketujuh, tahapan ketujuh ini adalah tahap 1, yaitu ke jaksa. Polisi kirim berkas ke jaksa, hasilnya adalah P19 dikembalikan, kurang lengkap, P21 itu adalah lengkap. Lalu di tahap ke-8 ada tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka, lalu ada barang bukti. Barang bukti itu lalu dikirim ke jaksa. Dan ke-9 penuntutan. Jaksa membuat surat dakwaan, menentukan pasal yang dilanggar. Ini penting. Salah dakwaan sama dengan bisa jadi bebas. Lalu yang ke-10 ada persidangan. Tahapan persidangan adalah ada 6 runtutan, yaitu yang ke-1 adalah pembacaan dakwaan, lalu yang kedua adalah eksepsi atau keberatan, ketiga ada pembuktian, keempat ada tuntutan jaksa, kelima adalah pembelaan atau pledoi, keenam ada putusan hakim. Itu adalah tahapan ke-6 persidangan. Lalu ini adalah bagian mungkin yang paling panjang dalam praktik. 11 ada putusan. Jenis putusan mungkin ada 3 yang bisa saya jelaskan, yaitu bebas, lepas, dan pidana. Putusan ketiga itu adalah yang mungkin saya bisa jelaskan. Lalu ke-12 ada upaya hukum. Banding sama dengan pengadilan tinggi, lalu kasasi ke Mahkamah Agung, lalu PK menuju ke peninjauan kembali. Ke-13, eksekusi dilakukan oleh jaksa. Contoh kecilnya adalah masyarakat sipil bisa masuk penjara atau masyarakat sipil bisa bayar denda. Itu adalah contoh dari eksekusi. Lalu ketiga, perbedaan KUHP lama dan perbedaan KUHP baru. Dan mulai dari pendekatan hukum. KUHP lama fokus untuk menghukum. Contoh simpelnya seperti itu, singkatnya. Lalu di KUHP yang baru, keadilan plus pemulihan. Contoh singkatnya seperti itu. Lalu ada hak tersangka. KUHP baru adalah kayak contoh singkatnya juga didampingi pengacara sejak awal. Tidak boleh disiksa. Lalu harus diberitahu haknya. Dan ada restoratif justice. KUHP baru mungkin contoh kecilnya kayak bisa damai,
terus fokus ke pemulihan korban mungkin, dan contohnya mungkin saya bisa jelaskan kayak pencurian kecil bisa diselesaikan tanpa sidang, seperti itu. Lalu bukti digital, KUHP lama tidak jelas, dan KUHP baru mungkin bukti digitalnya bisa melalui WhatsApp, CCTV, email. Itu bisa menjadi alat bukti online kalau di KUHP baru. Lalu ada penahanan. Di KUHP lama lebih longgar untuk masa penahanan. Di KUHP lama lebih longgar masa pelanggaran. Di KUHP baru itu harus ada alasan yang kuat dan ada batasan waktu lebih jelas untuk waktu penahanan di KUHP yang baru. Lalu ada transparansi. KUHP baru lebih terbuka dan lebih diawasi. Baik, saya akan melanjutkan tentang perbandingan sistem peradilan pidana KUHP lama dan KUHP yang baru yang tadi. Baik, di KUHP lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi fondasi hukum acara pidana Indonesia selama lebih dari 4 dekade. KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 hadir sebagai reformasi besar yang tidak hanya mengganti aturan teknis, tetapi juga mengubah arah filosofi peradilan dari dominasi penghukuman menuju keadilan yang lebih restoratif, proporsional, dan berorientasi pada hak asasi manusia. Kemudian ada garis besar perubahan era baru keadilan dari hukum ke pembuktian. KUHP lama dibangun dalam kerangka penegakan pidana yang kuat dengan penekanan pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan sanksi. Dalam praktiknya, pendekatan ini memberi kepastian prosedural, tetapi sering dipandang terlalu bertumpu pada logika penghukuman. KUHP baru memandai pergeseran penting. Sistem peradilan pidana tidak lagi semata-mata memutuskan perhatian pada pelaku dan perbuatannya, melainkan juga pada pemulihan korban, proporsionalitas tindakan aparat, serta perlindungan hak dasar setiap pihak yang terlibat. Reformasi menjadikan proses pidana lebih manusiawi tanpa mengorbankan akuntabilitas. Lalu ada pergeseran paradigma. Keadilan restoratif menjadi inti. Perbedaan paling menonjol antara dua rezim ini terletak pada cara negara memandang penyelesaian perkara pidana. KUHP lebih berpusat pada logika pembuktian. Siapa yang salah, bagaimana membuktikannya, dan pidana apa yang layak dijatuhkan. Ruang penyelesaian yang memulihkan korban masih sangat terbatas. KUHP baru secara tegas mengakui dan mengatur keadilan restoratif dalam pasal 79 sampai dengan 88. Mekanisme ini menggunakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan syarat-syarat tertentu, dengan fokus pada pemulihan keadaan partisipasi aktif korban dan pelaku serta pencarian solusi yang lebih berkeadilan secara sosial. Dalam kerangka ini, pidana bukan satu-satunya jawaban. Pemulihan kerugian, pertanggungjawaban nyata, dan rekonsiliasi yang tertukar menjadi bagian penting dari tujuan hukum. Baik, lalu ada inovasi konsep putusan pemaafan hakim. KUHP baru memperkenalkan ruang penilaian yang lebih halus melalui konsep putusan pemaafan hakim dalam pasal 246. Dalam model ini, hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah, tetapi juga
tidak menjatuhkan pidana. Ini bukan bentuk impunitas, melainkan pertimbangan hukum yang memberi ruang bagi kemanusiaan, kondisi khusus perkara, dan tujuan keadilan yang lebih seimbang. Inovasi ini penting, karena memperlihatkan bahwa pemindahan tidak selalu identik dengan keadilan. Ada situasi ketika kesalahan telah terbukti, namun menjatuhkan pidana justru tidak lagi paling tepat untuk kepentingan pemulihan proporsionalitas atau masa depan terdakwa dan masyarakat. Dengan demikian, hakim memperoleh instrumen yang lebih adaptif untuk merespon keragaman perkara. Lalu ada perluasan alat bukti dari 5 menjadi 8. KUHP baru memperluas sistem pembuktian dari 5 menjadi 8 alat bukti. Perubahan ini sangat penting karena realitas kejahatan modern tidak lagi hanya bertumpu pada bukti fisik konvensional, tetapi juga pada jejak digital, dokumen elektronik, dan bentuk-bentuk pembuktian yang lebih kompleks. Perluasan ini juga mencakup pengakuan atas bukti elektronik, pengakuan bersalah, serta perjanjian penunda penuntutan. Dengan demikian, sistem pembuktian menjadi lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan penegakan hukum yang efisien. Namun, perluasan alat bukti ini tetap menentukan kehati-hatian. Semakin luas mengangkat pembuktian, semakin besar pula tanggung jawab hakim dan penegak hukum untuk menilai relevansi, keabsahan, dan integritasnya secara cermat. Setelah itu ada penguatan posisi korban dan advokat. Salah satu pembaruan paling bermakna dalam KUHP baru adalah penguat posisi korban. Jika pada sistem lama korban kerap berada di pinggir proses, maka dalam rezim baru korban memperoleh pengakuannya yang lebih kuat sebagai subjek yang haknya harus dilindungi dan dipulihkan. Ini mencerminkan pergeseran dan orientasi yang terlalu tersentral pada negara dan pelaku menuju pendekatan yang lebih perspektif dan berkeadilan. Di sisi lain, peran advokat juga diperluas secara nyata. KUHP baru merinci dan menegaskan hak-hak tersangka dan terdakwa secara lebih tegas, sehingga bantuan hukum tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai elemen vital dari fair trial. Penguatan ini membantu memastikan keseimbangan antara kewenangan aparat dan perlindungan terhadap warga negara yang berhadapan dengan hukum. Dan yang terakhir, perubahan mendasar lainnya dalam KUHP yang baru. Selain perubahan besar paradigma, pemindahan dan pembuktian KUHP baru juga membawa pemburuan struktural yang mengaruhi cara perkara pidana dijalankan dari awal hingga akhir. Standar penetapan tersangka berubah total, sehingga proses awal penyidikan menuntut kehati-hatian yang lebih tinggi dan dasar yang lebih terukur. Peradilan menjadi lebih kuat sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat. Di saat yang sama, upaya paksa diperluas, tetapi perlu dijelaskan dalam bingkai akuntabilitas yang lebih jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Pemeriksaan sidang akan diarahkan lebih berimbang dan modern, sehingga proses peradilan tidak hanya cepat dan formal, tetapi juga lebih transparan, adil, dan sesuai perkembangan zaman. Baik, mungkin seperti itu yang mungkin bisa saya jelaskan tentang sistem peradilan KUHP yang baru dan KUHP yang lama. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.